Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita kesehatan sehingga di malam yang sejuk ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita usahakan duduk kita di majelis ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam marilah kita curahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang orang yang berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Di bab yang kemarin kita belum selesai dan kita melanjutkan dalil-dalil yang seterusnya, yaitu dalam kitab Tauhid karya Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kita masuk ke hadis yang selanjutnya, yaitu dari An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian kecuali setelah menjadikan hawa nafsunya tunduk mengikuti risalah yang aku bawa. Hadis ini banyak ulama al-hadis mengatakan hadis ini sanadnya dhaif. Hadis ini sanadnya dhaif. Wa qala Nawawi, namun Imam An-Nawawi berkata, hadisun sahih, hadis ini sahih. Rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Telah sampai kepada kami riwayat dari Al-Hujjah, dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Imam An-Nawawi meriwayatkan bahwa beliau mengatakan bahwa hadis ini sahih, namun para ulama mengatakan hadis ini dhaif. Namun yang mengatakan dhaif mengatakan walaupun isnadnya, jalannya itu dhaif, namun matannya sahih, karena tidak menyelisihi perkataan dalil-dalil yang lain, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima.
Maka demi Rabbmu mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Walaupun para ulama mengatakan hadis ini dhaif, namun mereka tidak menganggap yang namanya kalau seandainya Imam An-Nawawi yang mensahihkan, karena beliau sangat terkenal kecerdasannya. Beliau orangnya faqih, orangnya jujur. Sampai sekarang beliau namanya harum, terkenal. Mungkin nggak ada ahli ilmu yang nggak mengenal beliau. Dari dulu sampai hari ini hampir semua penuntut ilmu mengenal yang namanya Imam An-Nawawi. Bahkan kitab yang beliau tulis ini adalah kitab yang paling laris, paling banyak di dunia, nomor 2 dibaca. Yang pertama nopo? Al-Quran. Kitab yang paling sering dibaca kaum muslimin adalah pertama Al-Quran, dan yang kedua adalah kitabnya An-Nawawi. Nopo kitab-kitab? Kira-kira kitabnya nopo? Kurang ngerti. Gak ada nopo, namanya Riyadhus Shalihin. Itu kitab Riyadhus Shalihin hampir di seluruh pondok itu membahas kitab Riyadhus Shalihin atau kitab Arba'in An-Nawawi. Hampir seluruh pondok-pondok, entah yang modern, entah yang jadul, entah apapun, kebanyakan mereka membahas kitab Arba'in An-Nawawi. Arba'in itu 40, An-Nawawi itu orangnya. Namun bukan berarti hanya 40 hadis, stok enggak. Hadisnya ada 42, namun untuk memudahkan tulis Arba'in An-Nawawi. Kitabnya banyak beliau menulis. Imam An-Nawawi itu namanya sebenarnya bukan Imam An-Nawawi, namanya Yahya. Beliau namanya Yahya, namun lahirnya di kota Nawa. Beliau menisbatkan kotanya. Jadi mereka banyak mengundang, kalau Yahya kan banyak yang namanya Yahya. Itu Yahya siapa gitu. Jadi beliau menisbatkan ke Nawanya, Nawawi, sehingga jarang orang yang punya nama An-Nawawi. Sehingga kalau siapa yang nulis An-Nawawi, berarti Yahya An-Nawawi. Walaupun sekarang banyak yang namanya An-Nawawi. An-Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Al-Bantani, berarti wong Banten. Kalau kita boleh namanya Al-Indonesi. Kalau Al-Bojong Al-Bojongi. Kalau Purbalingga Al-Purbalinji. Oke, kebanyakan belakangnya I gitu. Imam An-Nawawi jadi An-Nawawi. Namanya Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau juga bisa dikatakan Abu Zakaria, walaupun beliau nggak punya anak. Beliau umur 40 tahun, 43, beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia dan belum sempat menikah. Makanya dikatakan istrinya adalah kitab-kitabnya, karena sering beliau bersama kitab-kitabnya. Kalau mungkin diukur kitab-kitabnya itu tangan kita nggak sampai. Beliau umurnya 43, namun kalau dihitung dengan lembaran yang beliau tulis, lebih banyak hari-harinya, berarti dia 43 tahun. Berarti berapa hari? Sama tulisan beliau satu lembarnya lebih banyak satu lembar. Beliau sehari bisa menulis lebih dari satu lembar. Tulisannya sangat banyak. Sampai dikatakan ada 115 kitab yang beliau tulis. Itu berkahnya waktu beliau. Beliau bisa dikatakan oleh sekarang, berarti perpustakaan berjalan. Arep takon apa bentang dia wis bandire langsung metu kabeh. Makanya kalau beliau bisa dikatakan beliau nulis itu
wis nggak usah goleti contekan kayak kita, dela-dela nyontek. Kalau beliau langsung tulis. Dan beliau diriwayatkan nggak pernah tidur kayak kita kan tidurnya kepripun, ules selonjor kayak gitu. Beliau tidurnya hanya sendean, melep berapa jam beliau bangun lagi sambil duduk, nulis lagi, baca lagi, sehingga ilmunya berkah beliau. Sehingga mereka kalau seandainya mengatakan sahih, yang mensahihkan siapa? An-Nawawi, mereka lihat-lihat, oh mungkin kita yang salah, beliau yang benar. Dia jadi seperti itu. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian kecuali setelah menjadikan hawa nafsunya tunduk mengikuti risalah yang aku bawa. Dikatakan tidak beriman jika salah seorang di antara kalian, orang muslim tentunya, kecuali setelah menjadikan hawa nafsunya tunduk mengikuti risalah yang aku bawa. Maksudnya tidak beriman adalah keimanannya tidak sempurna. Kalau seandainya keimanannya sempurna adalah setiap apa yang Rasulullah SAW sabdakan, maka orang itu mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami laksanakan. Itu orang yang keimanannya sempurna. Sampai pernah Umar ibn al-Khattab, beliau kalau seandainya siapa yang kau cintai, dia mencintai engkau wahai Rasulullah setelah diriku, maka Rasulullah mengatakan tidak, keimanan yang sempurna adalah dan aku lebih dicintai kepada dirimu sendiri. Maka saat itu Umar mengatakan, mulai hari ini engkau lebih saya cintai ketimbang diriku sendiri. Artinya dia rela mati untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis, faedah dari hadis ini, yang pertama adalah kewajiban mencintai dan mengamalkan segala yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih lagi yang berupa syariat. Kalau syariat sudah mengatakan A, maka kita harus mengatakan A, nggak boleh B. Walaupun kita terkadang berat untuk mengatakan B, namun tetap harus mengatakan A, walaupun sulit untuk menjalaninya, walaupun berat untuk menjalaninya. Contoh, pernah Al-Ash, siapa saya lupa namanya, ada sahabat, ada tabi'in atau sahabat, pernah diceritakan oleh bibinya diceritakan oleh suaminya. Dia punya bibi dan bibinya punya suami. Saat lagi jalan-jalan di kota Madinah, sarungnya itu menutupi mata kakinya. Maka dari belakang ada orang mengatakan, angkatlah sarungmu, akan lebih mensucikan pakaianmu. Artinya enggak kena debu dan lain sebagainya. Lalu dia menengok ke belakang. Oh, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dikatakan, apakah engkau tidak menjadikan aku suri tauladan? Dan beliau melihat ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memakai sarungnya sampai di pertengahan betis. Ini artinya sunnah untuk seorang laki-laki memakai celananya itu di atas mata kaki. Bahkan ada yang mengatakan ini wajib, ada yang mengatakan ini sunnah. Maka seorang muslim selayaknya, kalau seandainya dia sudah mendengar hadis seperti ini, maka dia mengangkat celananya sampai di atas mata kaki. Perbatasannya adalah mata kaki. Yang lebih baik adalah di pertengahan betis. Kalaupun seandainya mau naik lagi, maka pol-pole adalah saat di atas, bukan di atas lutut, di lutut. Pol-pole kayak gitu, sampai menutup lutut. Lutut termasuk aurat atau mboten? Termasuk atau mboten? Para ulama mengatakan lutut itu adalah bukan termasuk aurat, namun sesuatu yang ditutupi.
Karena pernah Rasulullah SAW kalau duduk salah satunya adalah gayanya beliau adalah mengangkat satu kakinya, ditekuk kakinya ke atas. Dan saat orang-orang Abu Bakar datang, beliau posisinya tetap dan lutut beliau terlihat. Saat Umar datang, beliau tetap dalam posisinya seperti itu. Saat Utsman datang, beliau menutupi lututnya. Lalu kenapa? Dia mengatakan, bagaimana saya nggak malu? Malaikat saja malu kepada Utsman bin Affan. Sehingga para ulama mengatakan lutut itu bukan termasuk aurat, namun selayaknya harus ditutupi sebagai kemaluan untuk kesopanan. Untuk kesopanan maka harus ditutupi. Itu untuk laki-laki. Namun sunnahnya adalah pertengahan betis atau di atas mata kaki. Kalau mau pol ya sudah di atas mata kaki. Di atasnya paling tidak selayaknya adalah kalau seandainya sholat ya di atas mata kaki, jangan sampai menutupi mata kaki. Dan bahkan ada hadis yang mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari, kain yang berada di bawah mata kaki itu berada di neraka. Dikatakan artinya orang yang menutupi mata kaki itu berada di neraka. Dalam hadis lain dikatakan orang yang menutupi mata kaki itu adalah orang-orang sombong, dan orang-orang sombong itu masuk ke dalam api neraka. Kalau saya nggak sombong, pripun? Saya nggak sombong, tapi menutupi mata kaki tapi nggak sombong gitu. Ustadz Zakir Naik dia mengatakan, kenapa dia mengatakan nggak sombong? Allah yang memerintahkan supaya ditutupi dan Rasulnya kok dia nggak mau menutupi, itu sombong namun buatan, yaitu sombong gitu. Itu berarti sombong. Berarti dia tetap sombong. Walaupun saya nggak sombong, ya menurutmu nggak sombong gitu. Tapi menurut syariat itu termasuk sombong. Nah, maka disunahkan seorang laki-laki adalah mereka tidak menutupi mata kakinya. Paling dia walaupun sedikit di atas mata kaki boleh. Yang pertama adalah hadis faedah ini adalah kewajiban mencintai dan mengamalkan segala yang datang dari Rasul, terlebih lagi berupa syariat. Harus mengatakan A walaupun dia tidak suka. Seperti halnya perempuan, kalau seandainya dia harus menutupi seluruh anggota badan termasuk samparane, napa niki? Biasanya kan sing repot kowe nutup samparane. Apalagi musim udan, arep ning warung dela-dela kaos kakian teles lo sedela tok kayak gitu. Terkadang ada juga yang wangi-wangi jam 12 bengi ora sah kaos kakian, ora sah kerudungan dan buang sampah metu ketemu karo wong lanang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Jigi-jigi ketemu. Dan maka kalaupun berat maka tetap harus dilakukan menutup semuanya. Jangan dibuka. Walaupun seandainya dia berat, paling tidak dia harus mengatakan ya saya salah. Namun yang benar adalah harus tertutup semuanya kecuali muka sama telapak tangan. Boleh. Yang kedua, terus, dan ini terkadang ada sedikit yang kurang pas. Saya juga kepengen mengatakan juga. Kebiasaan ibu-ibu adalah larangan dalam sholat adalah kalau seandainya dia menganggap muka itu bukan aurat atau tidak sunnah untuk ditutupi, maka dalam saat sholat juga nggak boleh ditutupi, harus dibuka. Karena larangan adalah saat sholat maka harus terbuka mukanya. Namun ada sebagian ibu-ibu kari pas sholat tutupan masker, tapi pas lagi dolan ora tutupan. Ada yang kayak gitu, dan ini nggak boleh. Jangan kebalik. Karena ada yang mengatakan menutup muka adalah sunnah. Kalau dia menganggap sunnah, maka kalau seandainya di tempat yang sepi pun maka dia harus tetap dibuka. Yang kalau dia aman. Namun kalau seandainya ada banyak lalu lalang laki-laki maka boleh untuk ditutup.
Namun kalau seandainya orang yang sudah terbiasa nggak pakai cadar, maka dia nggak boleh menutup mukanya saat sholat, karena ada yang mengatakan hukumnya makruh, ada yang ini larangan nggak boleh ditutup. Dan termasuk juga laki-laki, bahkan laki-laki nggak boleh, kecuali kalau seandainya dia lagi sakit, contoh dela-dela wain, dela-dela batuk, takut mbok menular yang lainnya, maka boleh ditutup. Namun kalau seandainya nggak ada keperluan dan dia menutup, maka nggak boleh. Maka seorang yang sholat maka mukanya harus dibuka. Yang kedua adalah, faedah kedua adalah kewajiban membenci semua perkara yang menyelisihi syariat Rasulullah SAW dan menjauhi diri daripadanya. Kewajiban membenci semua perkara yang menyelisihi syariat. Perkara yang menyelisihi syariat harus kita benci. Contoh adalah tasyabuh. Tasyabuh napa? Ya, tiru-tiru, mengikuti non-muslim, kebiasaan orang muslim, maka harus kita hindari. Contoh kebiasaan orang muslim adalah kalau di luar negeri lagi musim mohak katakanlah, maka seorang muslim mau rasa melu-melu anaknya nggak keren-keren tercukur mohak kayak gitu. So kita lantuma maring set gitu. Maka nggak diperbolehkan. Maka nggak diperbolehkan mengikuti hal-hal yang tasyabuh dengan orang-orang non-muslim. Atau pakaiannya, modelnya kayak gini, kayaknya keren tuh, melu-melu wong luar negeri, maka nggak boleh kalau seandainya mereka bukan non-muslim. Yang ketiga, ternafikannya keimanan dari orang-orang yang condong dengan hatinya untuk menyelisih apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, meskipun secara dohir ia mengamalkannya. Ternafikannya keimanan orang-orang yang condong dengan hatinya untuk menyelisih apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, secara dohir ia mengamalkannya. Ini adalah orang-orang yang dibenci, adalah orang-orang yang dia muslim, dia mengaku muslim namun gak suka kepada syariat Islam. Itu yang gak diperbolehkan. Maka kalau kita seorang muslim, maka kita wajib mencintai syariat Islam, walaupun sepenuhnya kita belum bisa kafah secara sempurna mengikutinya. Dalil selanjutnya, waqala Sya'bi, berkata Sya'bi, kana baina rajulin minal munafiqina wa rajulin minal yahudi husumah, faqala yahudi natahakamu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa afaru annahu la ya'khudhu riswata, qala al munafiquna wa tahakamu ilal yahudi li'ilmihi annahu ya'khuduna ar-rishwah fatafaqa ala an ya'tiya kahinan fi juhainata wa yatahakama ilaihi fanazalat alam taro ilal ladina yaz'umun, dan selanjutnya. Asy-Syafi'i mengatakan terjadi perselisihan antara orang-orang Yahudi, seorang Yahudi, dan orang-orang munafik. Lalu berkatalah orang Yahudi, kita berhukum kepada Muhammad karena tahu bahwa Muhammad itu, Rasulullah SAW, tidak mau menerima suap. Orang Yahudi tahu bahwa Muhammad, Rasulullah SAW itu tidak mau menerima suap. Sedangkan orang munafik yang mereka dohirnya seorang muslim, mereka mengatakan, ya, kita berhukum kepada orang Yahudi saja. Karena tahu orang Yahudi itu bisa dikasih suap, mudah dikasih suap. Beda dengan orang sekarang, entah muslim entah apa gampang disuap. Ini orang dulu, hanya orang Yahudi yang mau disuap, sehingga mereka, ayo kita ke orang Yahudi saja. Oleh karena itu keduanya bersepakat untuk mendatangi seorang dukun dari suku Juhainah,
Lalu mereka berdua berhukum kepadanya, maka turunlah ayat, apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku. Di sini Asy-Sya'bi adalah Amr bin Syahril Asy-Sya'bi. Ada yang mengatakan bahwa beliau adalah Amir bin Abdullah bin Syahril Asy-Sya'bi al-Himyari Abu Amr al-Kufi, seorang perawi hadis yang sikoh. Faedah dari hadis ini dikatakan kewajiban berhukum kepada syariat Islam. Lalu bahwa hukum dengan syariat Allah dapat berhukum dengan selain syariat, dengan syariat selain Allah, maka bisa menghilangkan keimanan. Dia tahu syariat Allah, namun dia nggak mau berhukum, maka bisa jadi orang ini akan kehilangan keimanannya, atau bisa jadi nggak sampai keluar Islam, namun keimanannya akan lemah. Dia tetap mengakui hukumnya Islam, syariat Islam lebih baik, namun dia nggak mampu untuk melakukannya. Maka kalau seandainya seorang kayak gini maka dia harus percaya bahwa hukum Allah adalah yang terbaik. Contoh, biasanya banyak orang muslim tahu bahwa Islam itu punya hukum waris. Kalau orang tuanya meninggal, maka ada yang namanya warisan, maka harus dibagi. Orang ini katakanlah bapaknya meninggal, dia punya istri apa enggak? Kalau istrinya enggak ada, yaudah masih punya bapak apa enggak? Harus, maka yang dibagi dulu adalah yang di samping yang di atasnya. Orang tuanya ada apa enggak? Orang tuanya enggak ada, berarti sudah enggak ada. Ya, sampingnya siapa? Istrinya, maka harus dikasih dulu, baru bawahnya. Dan orang laki-laki itu 2 kali lipat mendapat warisan ketimbang seorang perempuan. Kalau bapaknya punya anak 2, dia punya warisan 3 rumah, maka 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Maka nggak boleh seorang nyusuk ora adil gitu, maka nggak boleh. Karena seorang laki-laki bertanggung jawab kepada perempuan, kepada entah saudaranya, entah istrinya. Katakanlah si A dan si B dapat warisan orang tuanya, si A laki-laki, si B perempuan. Si A mendapatkan 2, maka dia adalah tulang punggung bagi anak keluarganya, sedang si B adalah dinafkahi oleh suaminya. Nanti juga suaminya dapat bagian 2 kali lipat dari saudaranya yang lainnya kalau perempuan. Terus kalau seandainya si B itu bercerai dengan laki-lakinya, maka dia akan kembali lagi ke si A. Yang bertanggung jawab adalah si A yang menafkahi. Contoh, seandainya seorang laki-laki punya saudara perempuan. Kalau seandainya sang perempuan ini sudah bercerai pada laki-laki atau suaminya meninggal dunia, maka kewajiban yang bertanggung jawab adalah kakaknya. Yang menafkahinya, pokoknya yang mengurusinya adalah kakaknya. Maka nggak boleh, misalnya urusannya dewek-dewek itu, maka nggak boleh. Lalu pada asar di atas tersingkaplah hakikat orang-orang munafik, bahwa mereka lebih jelek daripada orang-orang Yahudi. Orang-orang munafik kenapa lebih jelek ketimbang orang-orang Yahudi? Karena mereka musuh namun mengaku muslim. Mereka musuh mengaku muslim. Ibarat orang yang terluka, lebih baik terluka yang keton gitu daripada kesusuben. Kan dela-dela celekit-celekit gitu di dalam, kan nggak tahu. Oh, ternyata di dalam ada apa itu namanya
jarumut ini. Oke, ada sesuatu di dalam, kan itu lebih sangat menyakitinya. Sama dengan orang-orang munafik, mereka menggerogoti muslim dari dalamnya. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah gembong orang-orang munafik. Saat sudah perang berkecambuk, lagi datang perang Ahzab, karena takut islah bali baik, sehingga dia mengompori orang-orang supaya pada pulang, sehingga menggoyahkan sebagian kaum muslimin. Ini adalah gembong kaum munafikin. Dan ada sahabat yang dikasih tahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam Muslim itu ada orang-orang munafik, yaitu dinamakan Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman adalah yang dikatakan adalah beliau adalah kunci rahasianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang jujur. Beliau dikatakan oleh Rasulullah, ini ada orang-orang yang munafik ini. Namun nggak boleh dikasih tahu kepada orang lain. Nggak boleh dikasih tahu kepada orang lain, cukup kamu yang tahu. Supaya kalau seandainya mereka ngomong, ya wis nggak usah digubris kayak gitu. Sampai suatu ketika dia kan sudah tahu orang-orang munafik, tapi Umar ibnul Khattab itu kepengen tahu siapa saja namanya orang kepercayaan Rasulullah SAW, maka nggak akan mau membocorkan rahasianya Rasulullah SAW. Sehingga Umar mengatakan, wahai Hudzaifah ibnul Yaman, aku termasuk orang-orang munafik itu apa tidak? Pertanyaannya itu, nggak kepengen tahu siapa saja lagi, nggak. Namun saya termasuk dari situ apa enggak? Takutnya seorang muslim, dia takutnya Umar adalah saya termasuk dari mereka. Ini pertanyaan orang yang takut akan dirinya adalah orang-orang munafik. Maka Hudzaifah mengatakan, engkau enggak termasuk, dan demi Allah saya tidak akan mau menjawab pertanyaan yang semisal ini. Kalau seandainya Umar takon, kok Utsman takon, Ali takon, pada takon kabeh gitu. Sehingga ternyata bukan, maka dia hanya mengatakan satu ini saja, itu kepada Umar ibnul Khattab, dan lainnya saya nggak akan mau menjawab pertanyaan seperti itu lagi. Ini adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau adalah kunci rahasianya Rasulullah SAW. Perkara-perkara yang penting maka beliau sampaikanlah kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Selanjutnya, faedah selanjutnya adalah diharamkannya menerima suap. Kan orang-orang Yahudi mengetahui bahwa Rasulullah SAW Muhammad, beliau nggak mau menerima suap. Sedangkan orang-orang munafik tahu bahwa orang Yahudi itu suka menerima suap, sehingga mudah untuk dikasih suap untuk membelokkan perkara. Sehingga di sini diharamkan menerima suap sebagai kaum muslimin. Dan bahwa menerima suap merupakan akhlak orang-orang Yahudi. Sementara itu Nabi SAW juga telah melaknat pemberi dan penerima suap. Dan Rasulullah SAW pun mengatakan, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Dan Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang memberi suap dan menerima suap. Suap nopo? Pelicin, gampangannya. Suap adalah pelicin. Biasanya duwe suap pas nopo? Pilkada. Nopo malih lurah teng mriki sih lurah nopo ten? Kecamatan lurahan nggih, berarti enggak ada pemilihan, alhamdulillah. Salah satu selamat, walaupun ada yang ngiri nyung loh, langsung terpilih gitu. Jadi orang tuh menerima 1.000 gitu. Ada yang kayak gitu. Dan ini tapi lebih mending daripada yang namanya menerima suap, itu lebih sulit. Didengi, loh terpilihlah. Kira-kira uralah kayak gitu apa? Ya uralah kayak gitu. Ya tambah nih baik gitu. Dan ini nggak boleh seorang muslim, maka nggak boleh menerima suap dan yang memberi suap atau yang mengantarkan suap. Contoh yang
jaleknya ini. Mas arep jalek wae suap ping kabeh kan angel. Wae ming botoeh kayak gitu. Mau boteng wae ming wargane. Sama saja. Yang memberi suap, yang mengantarkan suap, yang menerima suap maka mendapatkan laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak boleh seorang muslim itu menerima suap, walaupun hanya sedikit tok. Arab sedikit, Arab banyak pada baik. Jadi suka menerima suap yang cilik apa sing akeh? Sing akeh. Ya pada baik mending ora kabehan gitu. 10.000 dosa, 1.000 dosa pada baik gitu. Ya suka 1.000 ya. Yang meninggal sama sekali. Saya pernah mendapatkan perkara kayak gini. Adik nikah sama orang buka teja. Orang buka teja. Kemarin lagi pemilihan. Terus mertuanya dapat uang 50.000 kon milih salah satu paslon. Saya ketemu. Ngasuk mani tekani ki 1.000 tapi paslone kiye gitu. Bingung loh, nyung ora kepenak mingkae. 50.000 ki 1.000. Namun orang kampung masih mempertahankan orang kepenake. Wis lah nyung 50.000 bae lah kayak gue. Daripada nyung wis oleh 50.000 milih liyane kan orang kepenak kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Maka walaupun milih orang kepenak ya tetap nggak boleh. Lebih baik nggak usah diterima sama sekali. Tapi lagi butuh kepripun? Emang lagi butuh kayak gitu. Sekarang butuh, namun di akhirat jauh lebih butuh lagi. Daripada digerokoti di akhirat lebih baik hilang di dunia. Maka lebih baik menolak di dunia daripada besok berat perhitungannya di akhirat. Dan alhamdulillah di sini kalau lagi lurah nggak ada kayak gitu. Paling pemilu nggih. Nah, niki termasuk nomboten sing angsal. Alhamdulillah di kota nggak ada. Ya ada, tapi saya nggak pernah kayak gitu. Ya mungkin orang tahu ngerti, mungkin orang tahu dubai kayak gitu. Orang jadi nggak pernah, alhamdulillah. Walaupun dulu kayaknya pernah nganu KTP kayak gitu. Tapi orolih jatah kayak gitu. Dulu kayaknya bujang kalau nggak salah lagi main bola terus dijaluki KTP gitu, tapi nggak dapat, mungkin alhamdulillah. Dan orang yang menerima ini suap ini dikatakan Ka'b bin Ujrah innahu la yarbu lahmun nabata min syukhti ila kanatin naru aula bih. Wahai Ka'b bin Ujrah, sungguhnya daging badan, artinya badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram pasti akan dibakar dalam api neraka. Orang yang makan sesuap nasi yang jadi tubuh, maka dia pasti akan merasakan api neraka. Orang yang makan dari harta haram, entah dari suap, entah dari mencari pekerjaan yang haram, entah dari judi, entah napa malih sing haram, banyak, intinya banyak. Pokoknya sesuatu yang haram, maka pasti dia akan masuk dalam api neraka. Dan di sini mengatakan juga berarti walaupun yang dinafkahi juga dari harta yang haram dan mereka tahu, keluarganya tahu bahwa bapaknya itu dodol nomor katakanlah, naudzubillah min dzalik, dia jualan nomor, bapaknya ngerti, dapat hasilnya dari itu dan dia tetap menikmati keluarganya, maka seluruh keluarganya akan mendapatkan siksa api neraka karena berawal dari harta yang haram, tumbuh dagingnya dari harta-harta yang haram, pasti dia akan masuk ke dalam api neraka. Dalil yang terakhir, waqila nazalat fi rajulaini ihtasama faqala ahaduhuma natarafa'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala al-akhar ila al-Ka'b bin Ashraf thumma tarafa'a ila Umar
Fadzakara lahu ahaduhuma al-qissah faqala lilladzi lam yarda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akadzalika qala na'am fadarabahu bisayfi faqatalahu. Disebutkan dalam ayat tersebut turun berkenaan tentang dua orang yang berselisih. Berkata salah seorang di antara keduanya, kita angkat permasalahan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang lain berkata, kita angkat permasalahan ini kepada Ka'ab bin Ashraf. Kemudian keduanya mengangkat permasalahan ini kepada Umar. Maka salah seorang di antara keduanya menceritakan kisah tersebut kepada Umar ibn al-Khattab. Lalu Umar bertanya kepada orang yang tidak ridho untuk berhukum kepada Rasulullah SAW, apakah kisah tersebut benar demikian? Orang itu pun menjawab ya. Maka Umar menepas orang itu dengan pedang hingga membunuh orang itu. Dua orang Yahudi mengatakan, ayo kita berhukum kepada Rasulullah SAW. Lalu orang munafik mengatakan, jangan, kita berhukum kepada Ka'ab bin Ashraf, dia orang Yahudi. Ka'ab bin Ashraf adalah orang Yahudi, ceritanya dia merupakan Bani Nadir. Mari kita berhukum dengan Ka'ab bin Ashraf saja. Namun mereka enggak. Dah, kita tanya kepada Umar ibn al-Khattab. Saat datang ke Umar ibn al-Khattab menceritakan permasalahannya. Ini loh orang Muslim palahan minta kepada Ka'ab bin Ashraf. Maka Umar ibn al-Khattab pun lalu menebas orang tersebut karena dia adalah orang munafik. Faedah hadis ini dikatakan bahwa berhukum kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk memutuskan perkara ketika terjadi perselisihan adalah murtad atau keluar dari Islam. Kalau seorang yang sudah tahu ini harus kepada Rasulullah namun dia nggak mau, ini soalnya ada di zaman Rasulullah SAW, maka dia katakan dia telah keluar dari agama Islam. Lalu disyariatkannya marah kepada Allah karena Rasulullah SAW dan agamanya. Artinya seorang kalau agamanya itu dihinakan, maka dia boleh marah seperti Umar ibn Khattab. Namun kalau berkenaan dengan dirinya, maka nggak boleh marah. Beda dengan kita. Kalau banyak orang yang menghina Islam, kita tetap diem. Namun kalau kita dihina, kira-kira kepripun? Langsung marah. Kebanyakan kayak gitu. Maka harusnya ini dibalik. Seperti halnya Rasulullah SAW, beliau dikatakan majnun. Majnun apa? Gila. Dia tempat dikatakan penyihir. Beliau tetap diem, beliau nggak marah. Namun saat Islam dihinakan, beliau pun mengangkat senjata. Maka nggak boleh Islam direndahkan, nggak boleh Allah Subhanahu Wa Taala dihinakan. Maka nggak boleh seorang diem saja kalau Islam direndahkan. Walaupun kalau kita nggak bisa berbuat apapun, paling tidak kita hatinya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa orang yang murtad dari Islam itu hukumannya adalah dibunuh. Ini hukuman yang berat. Seorang yang sudah terang-terangan dia keluar dari Islam, kalau di negeri yang Islam maka hukumannya dibunuh. Beda dengan di negeri kita. Namun yang melakukannya adalah seorang qadhi, seorang menteri yang di situ atau presidennya langsung. Maka yang boleh mengeksekusi adalah mereka, nggak boleh seorang masyarakat biasa. Maka seorang yang keluar murtad dari agama Islam, maka hukumannya adalah dibunuh. Yang ketiga, selanjutnya bahwa mengajak untuk berhukum kepada selain syariat Allah merupakan sifat orang-orang munafik. Meskipun yang dianjurkan diserukan sebagai hakim adalah seorang imam yang mulia seperti Umar ibn Khattab. Selanjutnya yang kelima, disyariatkannya mengubah kemungkaran dengan tangan bagi siapa yang mampu melakukannya. Kalau anak kita maka kita pakai tangan, maka boleh. Jangan cuma kebanyakan orang salah. Kalau lagi kesuh dikanu. Namun kalau lagi nggak mau sholat dicorakan. Ada orang yang
anaknya tesi subuh dijorakan mbek kasih kontangi dewek, maka nggak boleh. Kalau wis tangi turu maning arepan dong anu dong mangat sekolah ora tangi-tangi uripun diguyur malahan kon cepet tangi kon mangkat gitu. Padahal sholat itu kedudukannya lebih tinggi, maka harus dibangunkan. Kalau wis gede kepriwe, wis bujang kayak gitu, yaitu tanggung jawab Anda seorang orang tua. Mungkin ini saja sekian dari saya. Bila banyak kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.